Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh sobat sehat dimanapun berada yang sedang menyaksikan webinar ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pokoknya semoga hari ini yang menyaksikan webinar ini dimanapun berada, mungkin ada yang lagi beraktivitas di luar rumah atau mungkin ada yang lagi menghabiskan akhir pekannya di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Dan kalau aku lihat di sini di kolom chat, wah semuanya udah rame banget. Yeay ya. Walaupun akhir pekan ini harus tetap semangat ya pastinya ya. Walaupun ada yang udah libur ataupun ada yang masih kerja, semuanya harus tetap terjaga pastinya kesehatannya. Senang sekali hari ini ada saya Lala Nabila yang bisa menemani sobat sehat semuanya tentunya, di mana kita hari ini akan membahas tema atau topik yang sangat menarik. Setuju ya pastinya ya, temanya adalah yuk jaga hati sejak dini. Wah, karena ternyata kesehatan hati nih adalah salah satu kesehatan yang paling penting loh sobat sehat dan kadang-kadang sering kita lupakan. Dan tentunya di sini Lala nggak akan sendiri. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita tentunya. Saya akan menyapa dulu ada Dr. Dexa Medika Hartanto, SPPD. Selamat pagi menjelang siang dok, apa kabar? Pagi Mbak Lala, kabar baik. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat nih dok. Kalau Dokter Dexa sendiri sekarang kegiatannya selain edukasi dan juga pastinya praktek itu apa aja sih dok? Sekarang kesibukannya? Nah, ini lagi di Jepang lagi ambil kursus ginjal. Jadi nyempet-nyempetin waktu untuk sobat Hello Sehat biar Wah, bisa sharing-sharing dikit nih. keren banget dok. Ini padahal di Jepang lagi kursus juga, lagi ngambil satu ilmu baru, tapi masih sempat menyapa sobat sehat semua yang ada di sini. Semoga lancar-lancar di sana ya dok, studinya Amin, pastinya amin. ya, supaya bisa lebih banyak ilmu yang bisa dibagi ke kita semua. Nah, yang pasti terima kasih banyak dok sudah bersedia meluangkan waktu untuk bisa memberikan ilmu hari ini, karena di sini kalau kita lihat di kolom chat semuanya sudah tidak sabar nih untuk bisa mendengarkan topik bahasan kita hari ini. Tapi yang pasti jangan lupa untuk seluruh sobat sehat dimohon untuk bisa langsung nih menuliskan pertanyaan nanti ya untuk Dokter Dexa sesuai dengan tema kita hari ini, karena tentunya nanti kita juga akan buka sesi Q&A. Dan jangan lupa bahwa hari ini kita juga akan bagi-bagi hadiah loh untuk yang pertanyaannya terpilih, serta nanti akan ada kuis spesial untuk para sobat sehat semuanya. Baiklah, kalau gitu kita langsung mulai aja ya dok. Kalau di sini kalau kita lihat sobat sehat semuanya kan bilangnya semua lagi dalam keadaan sehat nih. Yang pasti mereka hadir di sini tuh karena mereka ingin menjalankan satu lifestyle di mana lifestyle ini bisa membuat hidup mereka lebih berkualitas dan pastinya lebih sehat lagi. Nah, kalau ngomongin soal kualitas hidup secara jasmani dan juga kesehatan, ini pasti tidak lepas dari peran penting organ vital yang ada di dalam tubuh manusia. Organ vital ini kan benar-benar banyak banget ya. Salah satunya adalah hati. Nah, salah satu organ vital ini yang kalau tidak dijaga, si hati ini bisa beresiko meningkatkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, kira-kira nih Dok Deksa, kalau misalnya para sobat sehat tidak merawat fungsi organ vital hatinya, ini bisa meningkatkan resiko terhadap penyakit berbahaya seperti hepatitis. Benarkah itu dok? Mungkin bisa dikasih pencerahan nih untuk kita dan sobat sehat semua yang ada di sini. Nah, ya, jadi memang organ liver ini adalah organ yang salah satu organ penting ya, selain otak, jantung, paru, dan ginjal. Tugasnya banyak banget, nanti akan saya sampaikan sedikit di slide. Semoga teman-teman bisa ikut menyimak, dan nanti kita akan sharing-sharing bareng. Jadi intinya, Baik, organ liver adalah organ yang patut dan wajib dijaga sih. benar-benar dok. Mungkin bisa langsung dikasih pencerahan nih ke kita dari materi presentasinya supaya sobat sehat makin paham lagi nih betapa pentingnya menjaga organ vital seperti hati. Oke, mungkin slide kita akan langsung apa menerangkan dari presentasi saya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya teman-teman dari Hello Sehat pada pagi hari ini ya, di pagi yang cerah, mungkin agak sedikit panas dan mendung. Kita akan menerangkan bagaimana kita harus bisa menjaga organ hati sejak dini. Slide.
Ya, jadi kalau teman-teman ya bisa merasakan sebenarnya organ hati saya itu di mana. Kalau kadang kita nyentuh hati itu ada di sini ya. Tapi kalau in actual atau kondisi nyata, hati itu ada di sebelah kanan. Jadi kalau perut itu sebelah kanan atas atau di sebelah paru-paru atau dada bagian kanan bawah. Jadi kalau teman-teman bisa merasakan, di situ ada organ hati. Organ hati biasanya ini terdiri dari dua lobus atau dua kompartemen. Lobus kiri dan lobus kanan. Lobus kanan ini yang paling besar. Sedangkan lobus kiri itu dekat organ lambung. Nah, organ liver ini temennya ini biasanya dengan empedu. Dan biasanya ada kantong empedu di sana, dan saluran empedu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyalurkan atau membuang sampah racun-racun dan sisa metabolisme yang ada. Slide. Nah, ini tadi yang ditanyakan Mbak Lala, bahwa untuk fungsi hati ini sebenarnya apa? Kenapa kok harus dijaga? Kok sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit hati. Jadi kondisinya fungsi hati yang harus benar-benar dipahami adalah yang satu, dia ini bisa membersihkan racun dalam tubuh. Jadi setiap hari kita ini ada sampah, ada racun, ada kalau kita minum obat itu kita harus benar-benar hati-hati yang membersihkan sisa-sisa produk yang tidak diperlukan. Itu salah satunya adalah hati. Jadi baik-baik sama hati. Kalau hatinya rusak, racunnya akan bersirkulasi di dalam pembuluh darah dan menyebabkan kerusakan organ-organ lain. Yang kedua, nggak kalah penting adalah dia menyimpan vitamin, mineral, dan gula yang tidak terpakai. Dan jadi ini dia simpan dengan baik. Jadi kalau misal dia suatu saat membutuhkan, maka liver dengan senang hati akan membuka gudang penyimpanan penyimpanan vitamin, mineral, dan gula untuk dipakai. Sedangkan yang ketiga, ini melakukan metabolisme atau mencerna nutrisi yang tujuannya untuk menghasilkan energi jika dibutuhkan tubuh. Jadi dia ini salah satu organ metabolisme, dan dia dapat mencerna nutrisi yang diserap dari makanan untuk menjadikan sumber energi. Ya, yang keempat adalah dia ini memproduksi segala macam protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu yang mungkin familiar untuk teman-teman adalah protein albumin. Ya, ini dia diproduksi oleh liver yang sangat fungsinya sungguh sangat penting. Protein-protein lain yang dibutuhkan oleh sel juga diproduksi di organ liver ini. Yang kelima adalah dia produksi cairan empedu yang tugasnya mencerna lemak dan menyerap vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi dia ini akan menyerap lemak, vitamin yang ada. Kalau tidak ada cairan empedu, lemak, vitamin A, D, E, K ini kesulitan. Oleh karena itu yang habis operasi empedu atau misalnya nggak ada, dia ini empedunya diangkat karena misalnya ada batu atau infeksi, biasanya dia nggak bisa makanan berlemak. Jadi sekalinya dia makan lemak, dia akan diare. Pernah dengar nggak sih? Orang yang diangkat empedunya, nah ini salah satu efek Oh, sampingnya itu. Terus yang oke. keenam adalah dia membantu tubuh dalam memerangi infeksi bakteri. Jadi dia ini adalah markas besar sistem imun tubuh kita. Salah satu markas besar sistem imun tubuh kita. Tahu kan kalau misalnya kita sakit, sistem imun kita yang akan melindungi kita dari segala macam bakteri. Dan salah satunya juga virus juga bisa. Mungkin itu yang paling enam fungsi utama organ liver yang perlu kita ketahui. Kenapa? Dengan Hmm. mengetahui fungsi liver kita dengan baik, kita akan lebih ada tanggung jawab untuk menjaga organ liver tadi sih Mbak Lala gitu. Betul, betul dok. Saya setuju. Tadinya saya pikir fungsi liver tuh sebenarnya cuma untuk membersihkan racun dalam tubuh aja, tapi ternyata lebih banyak lagi fungsinya yang betul sekali kata dokter. Ini harus dipahami oleh para sobat sehat pastinya supaya lebih intens lagi untuk bisa menjaga si livernya nih supaya bisa berfungsi dengan baik dan tidak terkena atau meningkatkan resiko untuk terkena penyakit-penyakit berbahaya seperti hepatitis misalnya ataukah
ada lagi mungkin dok penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan kalau kita tidak menjaga fungsi liver kita? Silakan dok. Ya, oke. Next mungkin saya tunjukkan sedikit. Nah, ini yang tadi ditanyakan, apa sih hepatitis itu? Jadi hepatitis ini salah satu spektrum penyakit liver ya, atau penyakit hati. Jadi dia ini adalah suatu infeksi, bisa virus, bisa juga karena alkohol, bisa karena obat-obatan tertentu. Jadi hepatitis secara luas itu artinya adalah adanya peradangan pada organ liver yang disebabkan oleh tadi. Yang paling kita kenal adalah infeksi virus hepatitis ya. Nah, hepatitis ini sampai sekarang masih menjadi masalah kesehatan, utamanya di negara berkembang. Kita ini paling banyak yang kena sakit hepatitis. Kalau orang bilang sih, orang yang sakit kuning ya kalau hepatitis itu, padahal belum tentu juga. Nah, karena masih menjadi masalah kesehatan global dan dapat menyebabkan komplikasi serius, oleh karena itu penting banget untuk kita bisa tahu apa itu hepatitis, cara pencegahan dan cara penanganan yang baik dan benar. Karena kalau misalnya itu dibiarkan hepatitis, ini bisa menyebabkan sirosis dan kanker. Kankernya utamanya kanker hati atau yang disebut dengan hepatoma. Jadi khusus banget. Next, mungkin saya jelaskan lanjut. Nah, bagi teman-teman, apakah selalu hepatitis itu selalu berbahaya, tidak bisa disembuhkan, nggak jelas pengobatannya, nggak jelas screeningnya? Sebenarnya hepatitis ada banyak ya, yang tadi saya sebutkan. Hepatitis disebabkan virus, disebabkan obat, kemudian disebabkan oleh kondisi khusus. Nah, salah satunya hepatitis yang disebabkan oleh virus ini dibagi menjadi 5. Namanya virus hepatitis. Virus hepatitis apa aja? Ada yang virus hepatitis A. Perlu diingat nih teman-teman. Virus hepatitis A ini sifatnya akut dan total dapat disembuhkan. Jadi kalau kena hepatitis A, segera dilakukan perawatan, sembuh total. Nggak ada sisa. Nah, kalau hepatitis B, ini yang nanti akan saya bahas. Salah satunya yang bisa menyebabkan komplikasi serius. Tapi apakah bisa virus hepatitis ini sifatnya sementara? Bisa. Karena infeksi virus hepatitis dibagi jadi 2, infeksi virus hepatitis akut dan infeksi virus hepatitis kronis, yang B ya. Untuk yang C, ini juga hepatitis virus kronis biasanya. Untuk D, ini D dan E ini jarang ada di kita karena biasanya ada di Afrika. Dan sifatnya biasanya berbarengan dengan hepatitis B atau hepatitis C. Sedangkan hepatitis virus E, meskipun ada di Afrika, ini yang bisa sembuh total. Jadi yang B, C, D ini kebanyakan yang kronis. Next. Nah, kalau kita bisa tadi membahas tentang hepatitis B, sebenarnya gimana sih? Ada 296 juta orang menderita hepatitis B. Dan 1,5 juta orang baru terdeteksi terinfeksi hepatitis B per tahunnya. Jadi kalau misalnya kita lihat negara-negara yang paling banyak hepatitis B-nya itu adalah Afrika. Ini banyak banget. Kemudian disusul oleh negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Loh dok, di situ low. Kok bisa dokter mengatakan infeksi hepatitis B virus sedikit di kita? Low itu karena jarang ada yang mendeteksi atau screening. Karena infeksi hepatitis virus B awalnya tidak ada gejala sama sekali. Nah, oleh karena itu ini juga PR untuk kita untuk menguatkan data penyakit kita. Karena data penyakit kita ini lemah banget sih. Kita nggak punya data yang secara keseluruhan bisa melihat penyakit-penyakit yang justru membahayakan sebetulnya. Karena terapi manajemen suatu penyakit itu hanya bisa kita tegakkan atau bisa kita singkirkan atau bisa kita sembuhkan penyakit itu jika kita punya data yang banyak sehingga kita bisa preventif, nggak hanya kuratif aja. Next. Nah, ini yang agak saya bahas banyak. Jadi hepatitis B ini adalah yang disebabkan oleh hepatitis B virus. Cara penularannya melalui cairan tubuh yang terkontaminasi. Seperti apa? Darah. Darah juga gimana sih dok? Jadi misalnya transfusi darah, yang misalnya dia ini ada yang kelolosan, ada hepatitis B virusnya, bisa juga. Terus kemudian jarum suntik bekas yang dipakai berulang-ulang.
Ini juga bisa menyebabkan penularan dari hepatitis B. Dan mungkin yang paling sering juga adalah saat kita berhubungan seksual. Pria itu mengeluarkan mani ya atau sperma, dan ternyata di dalam cairan, salah satu cairan yang mendukung sperma itu kan ada cairan semen ya. Ini yang bisa menjadi cara penularan. Apalagi kalau misalnya hubungan seksualnya tidak aman. Yang berikutnya gejala. Beberapa orang tidak memiliki gejala. Saya bilang tadi ya, kenapa infeksi virus hepatitis B sulit di screening, karena masih banyak orang yang nggak tahu, mungkin dia kena hepatitis B tapi tidak melakukan pemeriksaan. Karena memang tidak ada gejalanya. Nah, lalu kalau misalnya ada yang hepatitis tapi ada gejalanya seperti apa, Dok? Nah, tadi saya bilang bahwa gejala yang umum meliputi mual, demam. Nah, ini sakit kuning. Biasanya kalau kita lihat dengan mudah adalah matanya. Matanya itu biasanya agak kekuningan. Nah, biasanya juga kalau misalnya tubuh, kalau udah kadung berat banget, ini tubuh juga bisa kuning juga. Lalu, biasanya ada bagian perut kanan atas yang sering nyeri. Lalu pengobatannya gimana, Dok? Pengobatannya sih simpel, pakai antivirus. Tapi pengobatannya sampai detik ini bukan kuratif atau menyembuhkan. Ya, jadi hanya menghambat virus itu untuk tidak keluar atau tidak flare atau tidak aktif. Jadi hepatitis B virus yang tidak ada gejalanya, biasanya si virus ini sembunyi di empedunya. Nah, empedu masing-masing orang atau di dalam tubuhnya orang tersebut. Jadi begitu tidak diganggu, sebenarnya dia tidak ada gejala. Tapi begitu kita sistem imunnya lemah, baru timbul gejala atau flare up namanya kita sebut. Nah, pencegahannya apa? Salah satunya yang paling penting dan mungkin banyak orang yang lupa, meskipun kita kecil dulu pernah, adalah melakukan vaksinasi. Untungnya pemerintah kita ya masih mewajibkan vaksinasi untuk bayi baru lahir, kemudian bayi yang terus nanti usia sekolah masih juga ada. Nah, yang sering telat atau sering tidak ada perhatikan adalah saat dewasa. Kadang sistem antibodinya dari hepatitis B ini turun. Maka saran saya lakukan pemeriksaan screening HBsAg dan anti HBs untuk melihat antibodi kita masih bisa nggak melindungi oleh tubuh, masih bisa nggak melindungi dari virus hepatitis B jika terkena serangan. Dan tindakan pencegahan dan penularan. Saya tadi bilang bahwa cara penularan ini adalah vital. Kalau misalnya teman-teman tidak narkoba, tidak hubungan seksual dengan cara yang aman, ya itu dapat menurunkan resiko. Tapi kalau misalnya dia pakai narkoba atau transfusi darah lah, ini tidak dicek dengan baik dan benar, maka akan bisa menyebabkan infeksi virus hepatitis B. Next. Ya, nah ini saya ceritakan dari kenapa kok orang-orang yang hepatitis B ini bisa jadi buruk, yang kita namakan dengan sirosis. Jadi infeksi virus hepatitis yang sifatnya kronis ini menyebabkan peradangan. Kalau boleh saya anukan adalah peradangannya itu adalah kondisi yang benar-benar bisa menyebabkan gangguan. Jadi kondisi namanya peradangan kronik. Nah, progresivitasnya menjadi sirosis cukup tinggi, yaitu sekitar 50-80%. Nah, kalau sudah sirosis, ini gampang banget jadi hepatoma yang bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau sudah saat itu udah telat, nggak ada obatnya. Kalau udah kanker, sampai detik ini belum ada satupun obatnya. Yang justru menjadi breakthrough pengobatan adalah hepatitis C. Hepatitis C sekarang ada obatnya dan bisa sembuh total. Nah, kalau hepatitis B masih belum. Kita doakan aja semoga ada. Jadi kenapa tindakan pencegahan adalah primary point dari penanganan hepatitis B. Next. Nah, diagnosisnya apa? Yang pertama, untuk menegakkan kalau misalnya datang ke dokter akan bertanya tentang gejala, riwayat perjalanan, kemudian aktivitas seksual mereka, penggunaan obat, dan paparan terhadap individu yang mungkin terinfeksi. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, kita biasanya melakukan
tanda-tanda kerusakan hati. Biasanya kita periksa perutnya apakah membesar yang disebut dengan asites, atau bisa kita periksa kuningnya mata dan kulit. Itu bisa untuk melihat apakah kita curiga suatu hepatitis B virus atau sudah jatuh ke sirosis. Next. Nah, yang berikutnya penting adalah tes laborat, tes darah, dan tes biopsi hati kalau diperlukan. Ini nggak rutin. Tes darah biasanya kita cek SGOT, SGPT, bilirubin direct, bilirubin total. Kalau dia punya hepatitis B, mungkin kita akan lebih spesifik. Kita lihat HBsAg-nya gimana, positif atau enggak. Terus anti HBs-nya gimana, kita lihat antibodinya gimana. Mungkin kita lihat jenis hepatitis B-nya apa dengan HBV DNA. Jadi perlu proses panjang. Terus kemudian kalau misalnya dia sudah berat atau bisa lihat keparahan fungsi hati, kita biasa melakukan biopsi hati. Next. Dan dokter juga akan melakukan pemeriksaan imaging. Biasanya kita kalau dokter melihat itu adalah USG abdomen. Jadi USG ini bisa memberikan gambaran hati dan mencari tanda-tanda kerusakan atau sirosis. Nah, kalau diperlukan lagi bisa CT scan atau MRI, dan biasanya kita ada yang menggunakan fibroscan untuk melihat tanda-tanda apakah sudah ada sirosis atau mungkin sudah ada kerusakan yang berupa fibrosis atau jaringan ikat. Fibrosis itu ibaratnya kalau misalnya kita jatuh, lukanya nggak sembuh, kemudian timbul jaringan parut ya. Nah, di hati kita namakan dengan fibrosis. Nah, manajemennya gimana untuk anunya? Sekali lagi, gaya hidup. Jadi, pasien-pasien saya atau mungkin masyarakat pada umumnya, keluarga pasien, ini dianjurkan untuk menghindari alkohol dan obat-obatan yang bisa merusak hati. Oleh karena itu, kenapa kok selalu saya ngomong, janganlah beli obat-obatan yang tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Jangan-jangan bisa merusak atau efek sampingnya nggak cocok dan tidak dimonitor, ujung-ujungnya sakit, salah satunya sakit liver. Tahu nggak teman-teman bahwa paracetamol yang dikonsumsi jika tidak hati-hati dan tidak dimonitor oleh dokter, ini dapat menyebabkan kerusakan hati. Apalagi kalau dosisnya besar dan frekuensinya sering banget. Paracetamol loh padahal, yang bisa obat itu kita beli sehari-hari. Dan disarankan juga untuk menjaga berat badan dan menghindari infeksi lain. Karena salah satunya adalah berat badan yang tinggi atau obesitas ini meningkatkan perlemakan hati dan ujung-ujungnya rentan terkena penyakit hati yang lain. Selain itu, bagi yang untuk hubungan seksualnya harus yang aman. Kalau misalnya untuk pakai kondom dan benar-benar bisa menjaga diri dengan baik. Yang berikutnya adalah vaksinasi. Nah, bisa dibilang ini perlu dilakukan oleh siapa aja, meski dia kan program pemerintah sudah ada sejak bayi. Nah, pada saat dewasa tentu jangan lupa untuk cek anti HBs, untuk lihat sistem imunnya masih cukup nggak, masih ada di atas rentan normal nggak. Nah, kalau misalnya sudah cukup ya nggak perlu, tapi kalau misalnya kurang, teman-teman bisa memanfaatkan atau melakukan vaksinasi sebanyak 3-4 kali. Next. Nah, ini adalah tabel rekomendasi vaksinasi untuk orang dewasa. Salah satunya yang penting adalah hepatitis B. Hepatitis B ini ya, ini penting banget, 2, 3, 4, tergantung jenis vaksin, tipe vaksin, dan kebutuhan yang diperlukan itu apa, ada kondisi-kondisi tertentu atau tidak. Next. Nah, selain bisa vaksin jadi opsi, teman-teman juga bisa memperhatikan sanitasi dan higienitas kalau untuk mencegah hepatitis A dan E, dan praktek seksual aman dan menghindari obat-obatan atau narkoba untuk mencegah hepatitis B dan hepatitis C. Next. Nah, selain tadi saya bilang bahwa kita tidak luput dari pola hidup sehat. Salah satunya adalah makanan. Makanan yang baik untuk hati itu sebenarnya ada banyak dan itu sehari-hari ada di kita. Simpel kan? Buah-buahan dan sayur. Itu udah paling oke untuk melindungi hati, sudah banyak penelitiannya dan banyak juga manfaatnya. Dengan kita memperbanyak buah sayur untuk vitamin C, seperti jeruk, kiwi, stroberi, sayuran hijau, bayam, brokoli, terus kacang-kacangan
biji-bijian, terus ikan kayak salmon, makarel, sarden, teh hijau, kopi. Nih saya eh, suka banget dengan kopi. Dan penelitian menunjukkan bahwa dengan minum kopi dengan 1, 2 hingga 3 cup per hari, disesuaikan dengan kondisi ya, ada masalah lambung atau enggak, dapat membantu melindungi hati dari penyakit sirosis atau kanker hati. Ini pun sama juga dengan teh hijau bagi penggemar teh. Dan yang lain, kunyit dan temulawak. Dan jangan yang tidak lupa terpenting ada 2 hal lain adalah olahraga, menghindari dari fatty liver atau perlemakan hati, dan menjaga tidur. Karena pada saat kita tidur, organ-organ akan istirahat dan memperbaiki atau menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin itu dari saya yang biasa saya sampaikan. Kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin dari Mbak Lala mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada Wah, yang nggak ini jelas tadi dari saya sampaikan tadi. tadi yang saya dengerin, saya sampai langsung kayak bener-bener tersadarkan ya dok, betapa pentingnya sebenarnya kita tuh menjaga liver kita fungsinya ternyata satu banyak banget. Dan ternyata penyakit hepatitis, khususnya hepatitis B itu belum ada obatnya. Pasti semuanya langsung kayak, aduh, jangan sampai ada yang kena ya. Dan tadi sudah disampaikan juga bagaimana cara untuk pencegahannya. Kita harus menjaga gaya hidup kita, sudah disampaikan oleh dokter Deksa, ini adalah gaya hidup yang harus dijaga dan tentunya vaksinasi ternyata sepenting itu. Kalau anak saya sih udah divaksinasi, tapi tadi melihat ada opsi untuk vaksinasi dewasa, sepertinya ini langsung nih banyak sobat sehat yang seperti saya juga yang kepikiran, wah ini adalah salah satu tindakan pencegahan yang harus dilakukan juga ya. Dan menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh seperti asupan nutrisi, makanan, apalagi dokter Deksa lagi di Jepang nih, teh hijau dan kopinya enak-enak banget dok. Bisa dikonsumsi tentunya dengan jumlah yang sangat moderat ya. Dan baiklah kalau gitu kita masuk ke sesi Q&A dok, karena di sini sudah mulai banyak sekali yang bertanya. Kita akan coba jawab satu persatu pertanyaan dari sobat sehat di sini yang langsung jadi sangat aware dengan menjaga fungsi liver ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, Dok. Ada dari Mutia Aprilia di Bogor. Dok, dampak apa saja yang akan timbul apabila ibu hamil menderita hepatitis B? Wah, mudah-mudahan nggak ada yang terkena ya. Dan apa yang harus dilakukan untuk ibu dan bayinya? Silahkan, Dok. Ya, sebenarnya untuk ibu hamil ini cukup challenging ya di Indonesia sendiri. Banyak dari kasus-kasus juga menderita hepatitis B, taunya malah hepatitis B-nya malah pada saat hamil. Nah kan udah telat kan ya. Oleh karena itu tadi saya bilang bahwa hepatitis B ini nggak ada gejala sama sekali pada saat awal. Dan untuk biasanya sekarang harus mungkin lebih diperbanyak ya premarital screening. Jadi kita harus ngecek pasangan kita sakitnya apa aja. Tujuannya bukan untuk mencari salah atau apa, tapi untuk menjaga kedua belah pihak dan mungkin keturunannya. Nah dok, tapi udah kadung gimana? Oleh karena itu, sebelum kalau sudah hamil, posyandu akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, biasanya dilakukan pemeriksaan apakah ada hepatitis B, hepatitis C, untuk biar bisa dideteksi. Karena kalau sudah ada hepatitis B, biasanya dokter akan menyarankan penambahan pemeriksaan apakah hepatitis B-nya ini terkontrol atau tidak, terus lagi fase aktif atau tidak. Karena kalau lagi fase aktif, ya dilakukan terapi. Namun kalau tidak, ini yang utamanya adalah mencegah penularan dari ibu ke anak. Biasanya entah prosesnya dari dokter kandungan, proses kelahirannya dilakukan seperti apa, atau mungkin misalnya dia lakukan proses seksio, dia harus seperti apa. Ini mungkin dokter kandungan yang lebih berhak menjawab. Tapi setelah bayi lahir, segera dilakukan tindakan vaksinasi, atau mungkin kalau misalnya dia terindikasi infeksi hepatitis virus uh, uh, apa akut, ini juga harus dilakukan tindakan khusus. Nah ini kompetensi dari dokter anak. Nah jadi saya rasa dokter penyakit dalam saya lebih tepatnya menyarankan aja dan memberikan insight gimana. Jadi tetap lakukan praktik seks yang sehat, kemudian mengurangi kondisi-kondisi tadi dengan pencegahan dengan melakukan vaksinasi. Mungkin itu.
Baik, terima kasih untuk jawabannya Dokter Deksa. Yang pasti memang betapa pentingnya ya melakukan premarital screening. Mungkin ada yang belum aware, ada yang mau berencana menikah. Ya. Jangan lupa untuk Atau yang bisa sudah melakukan. menikah, Kenapa dok? Maaf. atau yang sudah menikah tapi belum belum Oh iya, dikaruniai anak, nah anak itu itu juga masih bisa ya dok. melakukan bisa banget, bisa banget. No, Cek itu aja, dia. Jadi post marital screening nggak apa-apa. Ini juga nggak sebagai apa-apa. salah satu tindakan pencegahan. Apalagi mungkin yang khususnya sedang merencanakan memiliki buah hati, ini ada baiknya loh kalau bisa melakukan tes terlebih dahulu supaya nanti buah hatinya itu juga lahir dalam keadaan yang sehat. Karena harapannya begitu ya dok. Baik, kita Betul. masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pinkan Afifatul Hamro dari Bangkalan. Jadi aku juga mau menyampaikan dulu ya, kalau nanti kita akan memilih mungkin beberapa pertanyaan, tapi tenang aja nanti hanya 5 yang terpilih tentunya yang akan mendapatkan hadiah e-wallet. Tapi silahkan boleh nanya sebanyak-banyaknya, siapa tahu Anda menjadi salah satu dari 5 pemenang terpilih untuk mendapatkan saldo e-wallet dari Hela Sehat. Baiklah, pertanyaan berikutnya dari Pinkan Afifatul Hamro Bangkalan. Apabila anak kecil lahir dengan kondisi kuning atau hiperbilirubin, apakah ini bisa meningkatkan resiko terkena penyakit hati di kemudian hari, dok? Ya, ini dokter anak sih lebih tepatnya, tapi saya coba menjawab sedikit ya. Jadi hiperbilirubin bisa terkait dengan gangguan kongenital atau misalnya bayi baru lahir ini dia belum matang betul organ-organ liver dan lain-lainnya sehingga terjadi kondisi hiperbilirubinemi atau medunya kurang masalah, ada masalah. Ya, ini harus segera dicari penyebabnya atau mungkin kalau misalnya dia hiperbilirubinnya biasa, kalau misalnya bayinya kuning di sinar aja udah cukup. Nah, dilihat nih kondisi yang mana. Dan jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter anak. Jangan menganggap ini normal, ini normal. Biasanya kan ada tuh, oh bayinya kuning, di sinar aja, di terik matahari, cukup. Enggak, konsultasikan. Jangan main dokter-dokteran. Mungkin itu. Bener banget dok, karena self diagnosis tuh aduh bahaya banget ya dok. Jadi kalau ada sedikit kecurigaan dari ibu atau dari orang tua atau dari orang terdekat, jangan lupa untuk selalu konsultasikan ke dokter. Yang pasti dokter yang sesuai dengan masing-masing ya. Kalau misalnya udah dewasa silahkan ke dokter penyakit dalam, kalau misalnya dokter anak silahkan langsung ke DSA masing-masing. Baik, pertanyaan berikutnya dari Rebecca Sibuya. Izin bertanya dok, saya kan mahasiswa. Nah, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, kalau begadang itu adalah salah satu penyebab penyakit hati. Yang ingin saya tanyakan, sebagai mahasiswa dok, Rebecca ini sering begadang katanya untuk mengerjakan tugas-tugas. Gimana ya dok cara mengatasinya? Ya, ini masalahnya dengan fatty liver ya, fatty liver. Jadi orang yang begadang itu rentan banget meningkat hormon grelin. Hormon grelin ini adalah hormon penambah nafsu makan. Pernah nggak saat malam, jam 9, jam 10 kita nggak bisa tidur, atau mungkin lagi yang begadang, itu kita nafsu makannya mungkin melonjak banget ya. Jadi ibaratnya craving gitu. Dia minta snack, minta makan, minta apa, nasi goreng bahkan. Nah, kondisi-kondisi ini akan meningkatkan resiko obesitas ataupun obesitas sentral. Jadi gemuknya itu hanya di perut aja, meskipun BMI-nya normal. Ini juga sering. Nah, pada saat hormon grelin aktif, nafsu makan meningkat, resiko obesitas juga akan meningkat. Orang yang obesitas ini akan meningkatkan resiko terjadinya perlemakan. Karena ingat tadi ya, bahwa liver ini akan menyimpan gula yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau gula yang masuk banyak, dia akan disimpan, simpan, simpan, simpan terus. Nah, gula yang banyak di dalam tubuh jika tidak bisa diproses ini menyebabkan peradangan. Dan peradangan ini masuk kalau misalnya dia dikena di organ liver, ya peradangannya jadi NASH, non-alkoholik steatohepatitis, ujung-ujungnya NAFL, non-alcoholic fatty liver disease. Nah, kalau Hmm, sudah seperti itu, ya gampang banget terjadinya sirosis. Jadi, kalau bisa, kalau kuliah ini memang sulit ya. Jadi kalau bisa iya, aktivitas pagi dan siang ini dimaksimalkan betul, dan jangan pada saat mau tidur distraksi media sosial, iPhone, terus handphone lainnya ini harus diminimalisir atau bahkan nggak sama sekali 1 jam sebelum tidur untuk menghindari insomnia atau sulit tidur pada iya. saat malam. Mungkin itu. Tapi kalau misalnya ditambahkan dengan aktivitas fisik, dok, misalnya
Hmm. Apakah ini juga bisa menurunkan resiko terjadinya misalnya fatty liver dan juga penyakit-penyakit hati lainnya, Dok? Ha, jadi ibaratnya tubuh kita ini suka dengan keseimbangan. Kalau kita di Iya, kedokteran nyebutnya dengan homeostasis. Homeostasis ini ada beberapa macam pilar. Pilar istirahat, pilar makanan, stres, kemudian pilar aktivitas fisik yang sebetulnya baik. harus dijalankan secara berimbang. Tidak bisa hanya salah satu karena kalau misalnya kita rajin olahraga, harusnya itu bisa nular dengan perbaikan kondisi tidur kita, perbaikan Oh, makan oh, kita. Kita gak gampang baik. lapar, gak gampang kenyang, gak gampang lapar. Iya, Terus stres kita akan menurun karena pada saat olahraga endorfin rilis. betul, Jadi betul. harusnya itu homeostasis dijalankan secara serentak sih. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Dokter Dexa. Semoga ini Sama-sama. bisa memberikan pencerahan juga ya. Jadi ternyata tubuh kita tuh sebenarnya semuanya sih pasti menyenangi yang namanya keseimbangan. Jadi jangan lupa ya untuk para sobat sehat sekalian ya. Walaupun mungkin ada yang sedang sibuk bekerja, sedang sibuk kuliah atau apapun itu, tetap harus diingat bahwa semuanya harus seimbang. Diusahakan tidurnya juga tetap berkualitas. Jadi kalau misalnya kayak kerjanya atau studinya udah benar-benar hektik banget, jangan ditambah lagi misalnya dengan main media sosial terlalu lama. Kalau ikut webinar boleh dong pastinya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya dari Mariana Ignacia. Pertanyaannya seperti ini, Dok. Suami saya saat ini sudah didiagnosis hepatitis B. Turut prihatin ya Ibu Mariana ya. Dan saat ini masih kontrol terus ke dokter setiap bulan dan harus minum obat virus Kifovir. Nah, saya mau tanyakan, apakah suami saya harus minum obat seumur hidup, Dok? Dan apakah ini tidak akan punya efek kepada ginjal? Dan apakah ada kemungkinan suami saya bisa negatif dari virus hepatitis B ini? Kami persilakan, Dok. Apakah ada kemungkinan? Selalu ada kemungkinan ya untuk sembuh atau apa. Tapi resikonya chance-nya itu nggak begitu besar ya. Jadi apakah ada pasien saya hepatitisnya sebelumnya HbA1c-nya positif jadi negatif? Ada. Tapi Oh, biasanya itu baik, Dok. early diagnosis, jadi diagnosis yang lebih dini akan menimbulkan Baik. early treatment dan Mhm. mungkin juga kesembuhan yang baik. Nah, tinggal sekarang adalah dilakukan medikasi secara rutin. Kadang ada pasien yang sudah dilakukan memberi di terapi, tapi obatnya tidak diminum rutin. Ini juga bisa menyebabkan Ya. kegagalan. Apakah obat hepatitis yang diminum secara rutin akan menyebabkan gangguan pada ginjal? Ada beberapa macam obat, tapi sebagian besar tidak merugikan ginjal. Oleh karena itu, kenapa meskipun kondisinya sehat-sehat aja, terus minum obat rutin, dan Iya. yang tidak lupa adalah kontrol ke dokter juga rutin. Karena apa? Oh, Nah, baik. dokter nanti akan melakukan evaluasi efek samping obat. Ya, nah itu biasa dilakukan pemeriksaan apakah fungsi livernya masih sudah membaik, apakah ada gangguan di ginjalnya, apakah darahnya itu tidak kurang, itu nanti akan dimonitor. Oleh karena itu, kalau sudah terkontrol, biasanya pasiennya lupa nih, udah nggak usah ke dokter kan 5 bulan lagi aja ke dokternya waktu Iya. kontrol berikutnya. Nanti kalau 5 bulan Iya. berikutnya loh, kok saya udah ada gangguan livernya nggak membaik, ada gangguan Mhm. ginjal, ditambah gangguan ginjal. Nah itu. Jadi tadi apakah bisa sembuh? Bisa, tapi chance-nya nggak seberapa besar. Terus kemudian ada resiko menjadi berat? Ada. Tapi yang penting adalah kontrol ke dokter untuk dilakukan monitoring. Itu intinya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Ibu Mariana. Semoga bisa membantu dan jangan lupa untuk bisa rajin kontrol ke dokter karena kita berharap yang terbaik tentunya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Banjarmasin nih, Dok, dari M. Arya Farabi. Pertanyaannya seperti ini. Dok, apakah penyakit lambung atau MAH ini bisa membahayakan kesehatan liver atau hati, Dok? Karena ternyata dia memiliki kenalan yang katanya ayahnya meninggal karena penyakit mah kronisnya menyerang hati. Mohon penjelasannya, Dok. Kebalik ya. Jadi penyakit lambung ini juga sering jadi kambing hitam. Ya, penyakit lambung ini akibat, bukan sebab. Oh Nah, gitu, Dok. dia Yang seperti tadi ini dokter dia ini jelaskan ya. benar.
Jadi apakah penyakit liver bisa menyebabkan gangguan GI? Ya bisa. Apalagi kalau misalnya tadi ada gangguan makanan karena racunnya tidak bisa dibuang, ngaruh kena ke lambungnya. Terus habis itu mungkin orang-orang yang sakit liver ini biasanya nafsu makannya turun. Nah, kalau nafsu makannya Mhm. turun, produksi lambung ini akan meningkat, asam lambung, karena nggak ada Oh, yang dikunyah. iya, Yang iya, dia akan mengunyah diri sendiri, akan menyebabkan mual muntah. Jadi bukan iya. organ lambungnya menyerang organ liver, justru organ Mhm. livernya yang berpengaruh ke organ lambungnya. Itu sih. Baik. Jadi kurang lebih alurnya ternyata seperti itu. Malah Hmm. mahnya ini lambungnya yang jadi kambing Hmm. hitam. Kurang lebih seperti itu, Mas Arya Farabi dari Kota Banjarmasin. Semoga bisa lebih jelas lagi dan ini berarti harus bisa meningkatkan awareness untuk bisa menjaga lagi nih si livernya supaya nggak merembet kemana-mana pastinya ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dok, karena banyak banget yang nanya. Kita masuk dari Banjarmasin, kita sekarang ke Kota Salatiga, ada Asri Widianti. Apabila ada seseorang yang didiagnosa terkena penyakit hepatitis B dari tahun 2018, dok, tapi orangnya tetap beraktivitas seperti biasa, tidak merasakan gejala apa-apa dan tidak merasakan nyeri serta tidak melakukan terapi, apakah itu bisa dikatakan aman, dok? Ya, ini juga sering. Nah, jadi kan saya tadi bilang hepatitis B itu hampir sebagian besar asimptomatik atau tanpa gejala Iya, sama sekali. Jadi orang normal, iya. orang sehat biasa. Nah, kalau misalnya tidak diperiksakan, terus kemudian tidak diterapi, berapa jumlahnya, apa konsentrasi virusnya meningkat atau tidak, resiko terjadi sirosis dan kanker liver. Biasanya Mhm. 5 hingga 10 tahun, bahkan ada 15 tahun. Iya. Jadi pada saat usia 15 tahun dia terdiagnosa hepatitis B, usia 30 dia sudah sirosis. Jadi kalau itu tidak dilakukan terapi, maka akan berakibat pada peningkatan resiko sirosis dan kanker hati tadi. Mhm. Baik, oh jadi seperti itu kurang lebih ya dok ya. Jadi karena memang tadi dokter sudah katakan juga di presentasi-presentasi awal bahwa memang ini memang minim gejala. Sekali lagi memang ini kita harus lebih hati-hati lagi. Pertanyaan berikutnya dari Neneng Ritanius P di Medan. Halo, selamat siang Medan. Apa ada nih dok komplikasi dari penyakit hepatitis B? Dan bila ada kondisinya seperti apa saja? Kemudian apakah bisa dijelaskan kembali tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah hepatitis B? Silahkan dok. Ya, jadi komplikasinya yang saya sebutkan tadi adalah sirosis dan hepatoma. Gejala sirosis apa? Biasanya kalau gejala sirosis hepatis itu perutnya membesar, dinamakan dengan asites. Kemudian ada kondisi hematemesis melena, muntah darah dan BAB darah yang bentuknya hitam udahnya. Terus yang berikutnya adalah dia penurunan kesadaran, nggak sadar sama sekali yang disebut dengan encephalopati hepatikum. Nah, Baik. kondisi terberatnya apa? Resiko gagal hati, gagal liver, dan bisa menyebabkan kematian kalau sudah seperti itu. Dan kalau hepatoma, gejalanya apa? Biasa disertai dengan penurunan berat badan yang signifikan. Jadi dalam Ya. satu bulan bisa turun 5-10 kiloan. Kemudian Wah. didapatkan adanya BAB darah dan muntah darah, disertai dengan kuning, kuning banget, dan biasanya kering dan asites dia, atau perutnya membesar. Jadi tindakan pencegahannya apa? Ya sekali lagi, pola hidup sehat tadi, makan, aktivitas fisik yang cukup, makan sehat, tidur yang cukup, manage stres, dan jangan lupa vaksinasi. Jadi vaksinasi Ya. hepatitis B ini wajib dan penting banget untuk mengurangi resiko terkena hepatitis B. Itu sih. Betul, betul dok. Jadi Bu Neneng, ini memang dari hepatitis B-nya aja itu udah bener-bener bikin kita tuh, aduh, jangan sampai amit-amit ya bisa kena hepatitis B, apalagi komplikasinya ya. Jangan lupa tadi tindakan preventif yang dokter Dex katakan, menjaga gaya hidup sehat, dan yang pasti ini vaksinasi. Sepenting itu loh, vaksinasi hepatitis B ini bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga dewasa sekarang sudah ada vaksinasi hepatitis B ini. Jadi silahkan untuk bisa melakukan tindakan preventif supaya semuanya bisa tetap sehat pastinya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Tias Ana. Dok,
adakah jenis olahraga yang disarankan untuk menjaga kesehatan hati agar bisa dijauhkan dari penyakit hepatitis B? Silahkan dok. Olahraga sih yang penting adalah niat ya. Olahraga apapun Betul yang dok. penting ada niat dan konsisten itu bagus kok. Yang paling gampang kalau nggak punya alat, nggak punya apa, jalan kaki. Apa ada alasan? Sepeda nggak ada sepedanya. Terus main basket nggak ada bola basketnya. Main bola nggak ada bolanya. Udah jalan kaki aja. Mau lari sekarang juga equipmentnya juga mahal-mahal banget. Apalagi Iya. kalau masalah gengsi. Aduh, nggak ada habisnya. Udah jalan kaki udah paling benar. Nah, jadi kemarin saya kalau teman-teman apa lihat reel saya di akun Instagram saya kemarin bahas sedikit kebiasaan orang Jepang. Kalau kita lihat orang Jepang Iya, itu nggak ada sebagian besar kalau kita lihat perutnya itu rata dan orang seperti skinny skinny ya betul. benar-benar orang yang lean dan nggak obes. Karena dia apa? Jalan sehari itu bisa 15.000 hingga 20.000 langkah. Saya Benar. seminggu di Jepang 20.000 langkah, punggung saya nggak kuat. Padahal kalau di Setiap hari Indonesia dok. ya setiap hari 8.000 sampai 10.000 itu nggak ada masalah. 20.000 itu Ya. benar-benar kalau nggak dibiasain punggung bisa jadi capek mudah capek. Jadi itu sih yang bisa paling gampang jalan kaki aja. 2-30 menit luangkan waktu itu udah paling bagus. Udah percaya Ya, deh. Dan intinya tinggal konsistensi, jangan betul. 20 menit atau 30 menit cuma seminggu sekali. Ya, percuma. Jadi ya setiap hari, nggak ada kata telat untuk seperti ini. Ya, itu dia ya. Sobat sehat tuh langsung tuh dikasih tahu. Jadi intinya kalau yang namanya olahraga tuh adalah niat dan konsistensi, disiplin pastinya. Jadi bukan gearnya, bukan alat-alatnya, bukan jenis olahraganya, tetapi apa yang bisa dilakukan secara terus-menerus dan pastinya bisa dijalankan dengan konsistensi. Supaya kenapa? Supaya fungsi hatinya dan fungsi organ-organ lain di dalam tubuh juga itu tetap bisa terjaga. Dan karena tadi banyak yang nanya nih tindakan preventif, saya yang dokter Dexa selalu katakan juga adalah terkait dengan vaksinasi. Saya sekalian mau ngecek nih ke Sobat Sehat ya dok, ada nggak sih di antara Sobat Sehat yang sedang menonton nih webinar kita yang sudah melakukan vaksinasi untuk menjaga fungsi hati ini? Oh ada nih, ada Mbak Ana Kusnayanti sudah katanya. Ada lagi nggak yang lain? Oh ada Mbak Tias, Mbak Berinya belum, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah dapat edukasi ya. Mbak Esti juga udah. Wah, lumayan banyak ternyata yang udah, tapi ada juga yang belum. Nah, untuk vaksinasi dewasa, dok, itu biasanya mudah nggak sih dok didapatkan dimanapun dan apakah harus ke dokter penyakit dalam dulu untuk minta vaksinasi atau seperti apa nih dok? Hmm. Jadi kalau mau, biasanya kita menyarankan ke dokter aja ya, biar nggak pusing. Iya, Karena nanti hasilnya gimana dok, ini gimana dok, nah, itu kan bingung. Kita ke lab sendiri, meriksa, terus tuh udah ada hasilnya, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Mending ke betul dokter. betul. Nah, nanti dari dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan tambahan. Diperiksa, ditanya-tanyain dulu, diperiksa fisiknya, kemudian dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan, biasanya HBsAg, kemudian anti HBs. Anti HBs itu Baik. menilai sistem imun kita, imun apa, imun apa, kalau misalnya kita bilang itu sistem imun IgG, itu kita Mhm. lihat apakah tinggi atau tidak. Itu kita nanti bisa lihat dari kondisi itu. Kalau misalnya rendah anti Iya, HBs-nya, itu biasanya kita iya, menyarankan untuk vaksin. Biasanya kalau baik. vaksin dewasa, dia kalau misalnya jumlahnya rendah, kita paling booster cuma 1 hingga 2 kali, tergantung. Oh, Atau biasanya iya, 3 sampai 4 kali, tergantung iya, kondisi fisik dan jenis iya. vaksin yang akan diberikan. Mungkin itu. Oh, gitu. Jadi daripada pusing-pusing kita mikirin ke dokter aja yang pasti ya, Dok. Karena nanti dokter yang Hmm. bantu untuk bisa menjelaskan kira-kira vaksinasi yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, tadi ada yang bertanya juga kan di kolom chat. Nah, itu dia informasinya ya. Jadi yang sudah melakukan vaksinasi, wah benar-benar sudah dilakukan tindakan preventif yang oke banget tentunya untuk menjaga fungsi livernya. Dan yang belum tidak usah berkecil hati, silakan lakukan tadi step-step yang sudah dijelaskan oleh dokter. Dan kembali lagi nih, harus tetap menjaga gaya hidup, menjaga asupan makanan, berolahraga
olahraga. Jangan lupa biar seperti orang Jepang ya. Karena kalau di Jepang dok nggak ada yang jual baju XL dok. Semuanya paling tuh sampai L doang. Dan L-nya pun yang slim fit ya dok. Benar. Baik, pertanyaan berikutnya nih dari Febriana. Dari Taksel. Izin bertanya dok, bagaimana cara untuk mendukung kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah hepatitis B dengan melakukan vaksin? Wah, ini betul banget dok. Mungkin ada yang belum sadar ya betapa pentingnya ternyata untuk bisa melakukan vaksinasi. Ya, orang Indonesia ini adalah salah satu tipe yang sulit ya. Karena dia ini untuk bisa sadar dan paham, dia harus kena dulu atau orang di sekitarnya ada yang kena hepatitis B. Baru dia sadar. Iya, betul, betul, Betapa betul, betul. pentingnya menjaga. Nah, kalau dulu kan udah telat ya. Atau mungkin kalau Iya dok, misalnya, kalau kita sendiri yang kena ya telat. Kalau misalnya tetangga yang kena, masa kita mau syukurin? Kan nggak mungkin ya. jangan Oleh dong. karena itu, sebaiknya ya sekali lagi, kita menemukan dulu tujuan makna hidup kita ini apa, dan kita sebenarnya udah bisa berterima kasih nggak sih sama tubuh kita, atau kita ini selama ini nggak bersyukur. Karena kalau kita lihat mulai dari otak, jantung, ginjal, paru, hati, liver, dan organ-organ lainnya, setiap hari ini dia selalu support kita banget. Iya, Nah, setuju dok. kalau kita bisa mengenali organ fungsinya dengan baik, kita pasti mikir mau makan atau kita malas gerak aja mikir kita mau makan apa ya. Jadi nggak asal, misalnya, oh nanti takutnya kalau misalnya saya kurang minum, nanti ginjal saya kena marah, ngambek, nanti Mm-mm. kalau rusak gimana? Apalagi kemarin ada kasus viral, usia muda, udah harus cuci darah kan, Iya, mbak-mbak itu kemarin. betul, betul. Nah, terus sekarang masa baru mau ada kasusnya dulu? Kadang kalaupun ada kasus viral cuma 2 hari, habis itu lupa lagi. Iya, Jadi ada betul. baiknya kita mencari purpose atau tujuan hidup kita sambil kita mencari tahu sedikit-sedikit informasi kesehatan, nggak perlu banyak-banyak informasi Mm. kesehatan otak, jantung, ginjal itu karena yang mempunyai organ itu teman-teman sendiri loh, bukan dokter, bukan Setuju. tenaga kesehatan. Jadi kalau ada yang sakit, biasanya jangan nyalahkan dokter dulu, nyalahkan diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar nggak pola hidup kita? Kadang yang sakit dia pasiennya marah-marahnya ke dokter sama tenaga kesehatan, kan nggak lucu. Selama Iya, ini dia uh, perilaku pola hidup sehatnya gimana, ininya gimana. Jadi sekali lagi dengan kita mengetahui fungsi hati pada pagi hari ini salah satu program yang bagus dari Hello Sehat, kita akhirnya sadar, oh ternyata hati itu fungsinya itu selain mensaring racun, dia produksi protein, dia nyimpen gula, dia produksi energi dengan baik. Nah, kalau sewaktu-waktu saya rusak livernya, apakah saya mau? Kalau saya nggak mau, betul, saya harus berubah tuh. Nah, berubahnya pun gampang. Pola hidup sehat diajarkan sejak SD malahan. SD, TK benar. malah kan udah diajarin kan? Iya, Nah, betul dok. tinggal kita remind lagi, bener nggak sekarang pola hidup sehatnya? Karena mungkin kalau kita yang sehat sekarang nggak akan ada yang sadar betapa pentingnya kesehatan kita sebelum kita sakit. Kalau sudah sakit, nggak enak beneran. Apalagi Iya, teman-teman kalau berkunjung ke bangsal atau ke rawat inap di rumah sakit, lihat orang pasien yang sakit liver itu menderita banget. Jadi sekali lagi eh, sebaiknya pagi dan menuju siang ini bisa kita manfaatkan, amalkan, dan kita sebarkan informasi yang baik untuk kita dan keluarga dan lingkungan terdekat kita. Mungkin itu sih. setuju, setuju banget dok. Karena memang yang namanya menjaga diri kita itu adalah tugas atau responsibility dari diri kita sendiri. Jadi jangan marah-marah ke dokter atau marah-marah ke keluarga atau orang lain kalau kitanya sendiri itu tidak melakukan tindakan-tindakan untuk bisa menjaga diri kita dan organ-organ vital yang ada di tubuh kita. Jadi sobat sehat itu ya form of self love ya, bukan healing tapi ingat ya, kalau self love itu jaga dulu nih semua organ-organ tubuh, kesehatan, harus mencintai diri sendiri dengan misalnya minum air putih yang cukup, kemudian tidurnya juga cukup, olahraga, dan pastinya semuanya dilakukan dengan kondisi yang balance. Baik, satu lagi untuk sesi Q&A ini dok dari Mbak Maulida. Dokter izin bertanya untuk imunisasi hepatitis
B dewasa, berapa kali pemberian dan jaraknya bagaimana ya dok? Mohon informasinya. Tadi sebenarnya sudah sempat dijelaskan, tapi mohon untuk dijelaskan kembali dok, silahkan. Ya, biasanya kalau misalnya sudah disarankan dokter untuk untuk melakukan vaksinasi, nah tinggal dilihat tuh HBS HBS anti HBS-nya kurang berapa, banyak berapa, jenis vaksinnya apa. Biasanya bulan pertama bulan ke nol pada saat vaksinasi, kemudian 1 bulan setelahnya dan 3 bulan setelahnya. Biasanya itu yang saya gunakan. Tapi ada juga yang 4 kali nih, ada 0136 atau 0146. Nah, tergantung tuh Iya. tipe vaksinnya yang mana. Nanti teman-teman bisa tanyakan. Nanti pasti diingat kok. Kalau misalnya teman-teman daftar ke vaksin ke salah satu Iya. provider atau ke rumah sakit, nanti akan diingatkan untuk jadwal selanjutnya kapan. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Dokter Deksa. Itu tadi pertanyaan terakhir. Mohon maaf sekali, Sobat Sehat, ini karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan tentunya. Tadi ada 10 pertanyaan yang sudah Lala bacakan pastinya, dan nanti tunggu, jangan kemana-mana, karena nanti akan ada 5 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000. Dan untuk Sobat Sehat, setelah ini ada kuis, jadi jangan kemana-mana ya. Setelah ini ada kuis yang berhadiah, saldo e-wallet juga. Ini persembahan dari Hello Sehat pastinya. Nah, silahkan disimak baik-baik pertanyaan yang akan Lala bacakan. Pertanyaannya tentunya seputar dengan materi yang sudah dipresentasikan oleh Dokter Deksa tadi. Jadi ketahuan nih pasti siapa aja yang tadi benar-benar memperhatikan dengan jelas terkait dengan materi atau pemaparan yang sudah diberikan hari ini. Jangan lupa, ini kita bacakan dulu tata caranya ya. Jadi nanti kita akan pilih yang menjawab paling cepat. Kemudian setelah itu silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Sekali lagi pertanyaan, maksud saya jawaban dari pertanyaan saya silahkan dituliskan di kolom chat. Jadi di kolom chat ya. Baik, sudah siap? Kita absen dulu. Sudah siapkah? Oke, bismillah katanya siap, siap, siap. Belum, belum. Udah ada yang jawab hepatitis. Padahal belum ada pertanyaannya. Oke, udah siap kayaknya semuanya ya, karena udah pada menjawab. Kalau gitu, baiklah, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini Lala nggak akan langsung bacakan siapa pemenangnya, melainkan nanti pemenangnya akan dibacakan di akhir. Nanti tim Hello Sehat yang akan memilih pemenangnya. Baik, sudah siap semuanya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, sebutkan salah satu fungsi atau peran organ hati bagi tubuh. Langsung tuliskan di kolom chat. Ayo, langsung tuliskan satu aja. Tadi kan ada beberapa nih fungsi atau peran organ hati yang benar-benar penting. Kita tahunya selama ini cuma satu doang nih. Ternyata tadi dokter menjelaskan dari 5 atau 6 poin ya. Betapa pentingnya peran atau organ hati bagi tubuh kita. Nah, ini tadi di pertanyaan atau slide yang sangat awal. Jadi silahkan. Udah banyak banget yang jawab. Oke, kita hold dulu. Sepertinya tim Hello Sehat sudah mendapatkan pemenangnya. Dan kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Baik, siap-siap. Oke, siap-siap ya. Sobat Sehat ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Disimak baik-baik. Pertanyaan kedua. Penyakit hepatitis B bisa menular melalui apa saja? Oke, baik, silahkan langsung dituliskan. Sudah dijelaskan juga tadi oleh Dokter Deksa. Jadi penyakit hepatitis B ini adalah penyakit yang tentunya salah satu penyakit kronis yang bisa ditimbulkan ya apabila kita tidak menjaga fungsi atau peran organ hati dengan baik. Itu juga adalah penyakit yang menular. Nah, penularannya ini tadi udah disebutkan juga, ini bisa melalui media apa saja. Silahkan langsung dituliskan pertanyaan jawabannya di kolom chat. Ayo, semangat semuanya. Kira-kira yang mana nih? Udah banyak banget nih yang jawab nih, Sobat Sehat. Wah, pada pinter-pinter. Berarti tadi menyimak dengan baik ya arahan dan juga pemaparan dari Dokter Deksa. Oke, udah ada. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan ketiga. Siap ya, Sobat Sehat ya. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan tiga, ini tiga karena sesuai dengan
Tiga ya. Sebutkan 3 cara menjaga kesehatan hati untuk mencegah hepatitis B atau tindakan preventif apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hepatitis B. Tapi harus 3 tindakan preventif. Oke, silahkan langsung dituliskan di kolom chat. Wah, ini kolom chatnya jadi rame banget ya. Di aku tuh langsung ada kurang lebih 1.000 lebih loh, karena aku dari tadi nggak lihat ya. Oke, baik, semangat semuanya Sobat Sehat. Wah, masih terjaring terus ya. Sebutkan 3 cara menjaga kesehatan hati untuk mencegah hepatitis B. Apa nih 3 tindakan preventif yang harus Sobat Sehat lakukan untuk mencegah hepatitis B? Tuliskan. Oke. Wah, keren nih Sobat Sehat semuanya ini. Aku suka banget deh kalau misalnya bisa memandu webinar dan pesertanya semua benar-benar pada memperhatikan ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sudah siap ya Sobat Sehat ya? Pertanyaan yang keempat. Siapa saja yang perlu mendapat vaksin hepatitis B? Ini juga tadi sudah disebutkan. Oke, gampang banget ini Sobat Sehat. Siapa saja yang perlu mendapatkan vaksin hepatitis B? Karena tidak ada yang ingin terjangkit hepatitis B. Jadi, salah satu tindakan preventifnya adalah vaksinasi. Nah, siapa aja ya yang perlu mendapatkan vaksinasi hepatitis B? Ayo, silahkan langsung ditulis di kolom chat. Baik, semangat semuanya. Oke, baik. Aku masih kasih waktu ya. Aku hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, Sobat Sehat. Semangat, 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 semangat ya. Masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan e-wallet. Baiklah, pertanyaan terakhir. Sebutkan istilah lain virus hepatitis B yang berupa singkatan. Oke. Baik, langsung dituliskan lagi. Sebutkan istilah lain virus ya hepatitis B dan ini berupa singkatan. Ayo, wah keren banget, keren banget. Benar-benar semuanya tuh menyimak dengan baik arahan dari Dokter Deksa. Baik, langsung dituliskan. Ini berupa singkatan ya. Sebutkan. Oke, baik. Baik, masih aku kasih waktu deh. Masih aku kasih waktu. Sebutkan apa istilah lain dari virus hepatitis B yang berupa singkatan. Oke, baiklah kita tutup ya. Tepuk tangan dulu dong buat seluruh Sobat Sehat. Yeay. Keren-keren banget sih Sobat Sehat yang sudah bergabung di sini. Ada 200 lebih, ya, hampir 300 yang sudah bergabung. Dan semuanya ternyata benar-benar memperhatikan. Mulai dari tadi memberikan pertanyaan, semuanya memberikan pertanyaan dengan baik juga. Mohon maaf apabila tadi ada pertanyaan yang belum terjawab sekali lagi ya. Karena ya sekali lagi itu keterbatasan waktu. Dan terima kasih juga yang sudah menjawab dengan sangat antusias di kuis kita kali ini. Kita mau kasih apresiasi untuk semua peserta dari webinar Hello Sehat hari ini. Dan tentunya kita sekarang Dr. Reksa akan bacakan dulu nih siapa saja yang akan mendapatkan hadiah spesial dengan total 1 juta rupiah tentunya persembahan dari Hello Sehat hari ini di webinar Yuk Jaga Kesehatan Hati. Saya mohon izin bacakan ya dok ya. Silakan, silakan. Baik, dan di sini kita ingin mengucapkan selamat kepada 10 pemenang e-wallet dengan total 1 juta rupiah ya. Baik, pemenang yang pertama adalah Mbak Mutia Aprilia di Bogor. Kemudian pemenang yang kedua ada Neneng Ritanius di Medan. Pemenang yang ketiga ada Mariana Ignasia. Pemenang yang keempat ada Febriana dari Tangsel. Dan pemenang kelima ada Asri Widianti dari Salatiga. Selamat untuk kelima penanya terpilih yang mendapatkan saldo e-wallet dan kita masuk ke pemenang kuis. Ada 5 pemenang kuis ini. Siap-siap ya, aku bacain namanya. Pemenang kuis yang pertama ada Esther Sherlita. Pemenang kuis berikutnya ada Dian Trisnawati. Pemenang kuis berikutnya ada Aldrich Sebastian S. Kemudian ada Maria, dan terakhir ada Ocha Anjeli. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang kita. Yeay! Dan yang pasti untuk
namanya sudah aku bacakan tadi, tenang saja, nanti dari Halo Sehat akan langsung menghubungi para pemenang untuk bisa mendata dan mengirimkan hadiahnya. Dan yang pasti saya juga mau berterima kasih sekali lagi untuk Dokter Deksa yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya sedang mengikuti studi ya di Jepang, Dok. Terima kasih hari ini sudah bersedia memberikan edukasi untuk para sobat sehat. Sama-sama teman-teman sobat Hello Sehat sama Mbak Las. Baik, semoga di Jepang dilancarkan ya dok untuk semua Amin, amin. kegiatannya dan semoga dokter Dexa juga selalu senantiasa diberi kesehatan begitupun dengan orang-orang sekitarnya. Siap, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dokter Deksa dan terima kasih untuk seluruh sobat sehat tentunya yang sudah menyaksikan webinar hari ini atas antusiasmenya, atas semangatnya mulai dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Semoga sobat sehat senantiasa diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk bisa menjaga fungsi hatinya dan juga fungsi organ vital lainnya dalam tubuh. Dan yang pasti nih, jaga asupan yang masuk ke dalam tubuh, senantiasa berolahraga supaya seimbang. Jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup dan jangan lupa untuk vaksinasi. Ini adalah salah satu tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi hati kita. Baiklah para sobat sehat, untuk bisa mendapatkan fakta informasi menarik seputar informasi kesehatan, jangan lupa nih untuk bisa follow Instagram @hellosehat atau bisa kunjungi website kami di hellosehat.com. Kalau begitu, izinkan saya untuk bisa menutup webinar Hello Sehat kali ini. Semoga sekali lagi semuanya diberikan kesehatan ya, lancar-lancar semua kegiatannya di akhir pekan ini. Baiklah, saya Lala Nabila pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam sehat semuanya.